Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemimpin muda. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman yang melihat video ini dimanapun kalian berada. Hari ini saya Yusuf Imron Rabono, perwakilan dari Menti Batch 3 dari kelompok Pak Fadlan Irsyad, ingin mewawancarai salah satu alumni sukses kita, alumni dari IPB University yang kebetulan bergerak di bidang bisnis konsultan. Untuk mempersingkat waktu, mari kita sambut. Halo, selamat datang Pak Fadlan Irsyad. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Fadlan, apa kabarnya? Ya, saya sapa dulu semua yang menyaksikan nanti ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun berada ya. Senang nih bisa bertemu nih dengan Mas Yusuf, dengan teman-teman semua. Ya, siapa? Apa kabar Pak Fadlan? Hari ini sehat? Alhamdulillah, baik sekali. Sedang Sehat, sibuk Bapak hari ini? Biasanya Jumat lebih berusaha untuk memperkecil mengurangi kesibukan ya, tapi tadi baru saja dari luar. Alhamdulillah, ini waktunya jadi khusus untuk acaranya ini nih, Leaders Talk-nya ya. Wah, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Ya, sama-sama. Iya Pak, mungkin karena di sini banyak teman-teman nih Pak, dari alumni kita ataupun dari teman-teman luar IPB yang belum tahu siapa nih Pak Fadlan itu. Boleh nggak sih Pak diceritain siapa sih Pak Fadlan itu dan gimana perjalanan beliau semasa kuliah? Nah, kalau siapa nih, mungkin perkenalan ya. Saya nama lengkapnya Fadlan Irsyad. Kalau di kampus itu panggilan kecil saya biasanya Icat ya, itu mungkin panggilan akrab untuk Irsyad gitu loh. Tapi sekarang biasa dipanggil Fadlan. Sekarang biasa dipanggil Fadlan mungkin ya, tapi kalau teman-teman kampus manggil saya Icat. Saya lahir dan besar di Medan. Jadi dari saya SMA itu saya ada di Medan. Kemudian alhamdulillah bisa masuk IPB dulu, masuk di PMDK ya. Penelusuran minat PMDK, penelusuran minat dan bakat dan kemampuan gitu ya, dulu PMDK itu ya. Kalau dulu sebelumnya namanya PP2. Alhamdulillah saya masuk IPB. Kemudian dalam hal penjurusan, saya akhirnya masuk ke Fakultas Perikanan, jurusan aquaculture atau mungkin lebih dikenal dengan budidaya perairan. Budidaya. Ya. Iya Pak. Budidaya perairan ya Pak? Ya, aquaculture. Angkatan berapa Pak? Mungkin ada yang banyak yang belum tahu. Angkatan 21. Abad 21. Supaya mudah ngingetnya ya. Iya. Gimana Pak, Bapak selama berkuliah di PB, apa kesan dan pesan Bapak? Sangat terasa ya, kan IPB itu dulu dikenal dengan kampus rakyat ya. Jadi saya merasa suasananya pas dengan saya, mungkin karena latar belakang juga dari Medan begitu ya, sehingga memerlukan suasana yang akrab, yang hangat gitu ya. Itu terasa dulu di IPB, walaupun kita disibukkan dengan kegiatan kuliah gitu ya, kegiatan praktikum, kegiatan ujian yang bisa jadi setiap pekan, setiap minggu, bahkan mungkin setiap hari gitu ya. Tapi itu tidak mengurangi ya kreativitas mahasiswanya. Jadi kesan saya dulu, saya happy aja kuliah di IPB dulu. Lulus aman Pak, berarti lulus ya? Lulus dengan senang hati. Gimana? Oh, dengan senang hati. Lulus dengan senang hati. Baik Pak, berikutnya saya ingin bertanya Pak, bagaimana pengalaman karir Bapak nih Pak semenjak lulus kuliah hingga berada di posisi sekarang ini Pak? Saya
akhir-akhir ini menyadari ya, hidup itu kan mengalir ya. Artinya kita mengikuti takdir ya, kita mengikuti takdir. Jadi kita jalani saja, mengalir. Awalnya memang dulu kalau kita pada saat kita kecil kan ada namanya cita-cita ya. Ada cita-cita. Terus terang saya dulu cita-cita ingin menjadi dokter seperti ayah saya, orang tua saya dulu latar belakang ininya adalah pelayan kesehatan ya, seorang dokter gitu. Jadi sebenarnya saya idolakan dulu beliau dan ingin melanjutkan ya tugas sebagai dokter. Tapi ada juga dulu keinginan saya mau masuk ke akabri ya dulu ya, akabri. Tapi ya itu tadi, hidup mengalir, masuk ke IPB ya. Kemudian ternyata lepas dari IPB malah sampai akhir ini saya banyak bergerak di bidang manajemen dan keuangan ini jadinya. Jadi IPB itu yang paling berkesan saya masuk ke suatu, boleh dibilang perusahaan, anak perusahaan dari BUMN ya, dari Departemen Keuangan. Zamannya dulu pada saat kepemimpinan Pak Harto itu ada namanya venture capital atau modal ventura ya. Itu nama induknya itu Bahana ya, BPUI. Nah, kalau yang venture capital namanya Bahana Arta Ventura. Saya 11 tahun di sana, jadi boleh dibilang pengalaman yang sangat menarik dan berbekas sampai hari ini, karena perusahaan yang benar-benar baru di Indonesia, belum ada yang lain pada saat itu, dan saya 11 tahun di sana. Saya pikir itu suatu pengalaman yang membekas dan membentuk saya begitu ya. Jadi waktu saya direkrut dulu oleh salah seorang direktur SDM-nya, saya sangat terkesan. Beliau bilang saya waktu itu dipanggil saya langsung Fadlan gitu ya. Fadlan, apabila kamu masuk ke dalam perusahaan ini, kamu jalani 10 tahun, kamu akan mastering gitu. Kamu akan menguasai bidang kamu. Nah, ini sangat berkesan perkataan itu, sehingga saya masih terngiang-ngiang sampai saat ini, dan ternyata benar. Setelah saya melewati kurun 10 tahun, tahun ke-11, saya rasanya sudah seperti ya sangat memahami perusahaan modal ventura itu tadi gitu loh. Demikian, kemudian saya masuk ke suatu perusahaan yang banyak bergerak di bidang training, tapi juga banyak anak-anak usahanya, seperti juga membangun gedung. Jadi saya pengalaman juga dulu mendirikan high-rise building untuk mendirikan bangunan tinggi. Jadi institut pembangunan Bogor. Dulu banyak usaha, jadi ada usahanya itu macam-macam, bahkan ada perjalanan umroh, ada printing, ada publishing, ada macam-macam dulu. Jadi alhamdulillah saya jadi merasakan berbagai ragamnya perusahaan dan suasana usahanya seperti itu. Demikian ini Mas Yusuf. Iya Pak. Kalau boleh tahu sekarang Bapak menjabat atau sedang berbisnis apa Pak? Saya sekarang ingin berbagi. Jadi kira memang sudah waktunya. Dulu mungkin setelah sedemikian rupa ya mengarungi pengalaman dalam hal bekerja, sehingga saya sekarang sebenarnya mendirikan perusahaan sendiri, namanya PT Sunatullah Solutif 717. Ini bergerak untuk advisory bidang uang dan manajemen. Oke, sudah berapa lama Pak? Kalau perusahaan ini saya dirikan sejak 2015. Jadi boleh dibilang sudah berapa ya? Sudah 6 tahun lebih ya. 6 tahun terakhir ini. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya yang ingin saya tanya, bagaimana nih Pak, menurut Pak Fadlan Irsyad kan sudah melanglang buana ke berbagai bidang, akhirnya kenapa akhirnya memilih sebagai advisory Pak?
advisor ini saya kan tadi kalau dulu kan kita banyak mempraktekkan segala sesuatu praktek manajemen gitu ya. Jadi kalau advisor ini kita sebagai advisor sebagai orang yang memberikan masukan, memberikan nasihat dari semua aspek penyelenggaraan perusahaan, saya katakan tidak hanya manajemen. Jadi baik itu dari sisi SDM-nya, baik itu dari sisi produksinya, operasinya, keuangannya dan lain-lain. Oke, baik Pak. Selanjutnya, menurut pandangan Pak Fadlan nih, apa sih Pak yang terpenting dalam memimpin sebuah perusahaan itu Pak? Kan Bapak sudah memimpin lebih dari 5 tahun ya, sudah banyak pengalaman. 5 tahun itu perusahaan yang saya dirikan, tapi iya Pak. Alhamdulillah sejak tahun berapa ya? Kalau dalam hal memimpin sudah cukup lama saya kira ya. Lebih dari 25 tahun juga ya. Alhamdulillah ternyata sudah tidak usia muda lagi ya. Ya, jadi apapun teorinya ya, setelah kita menjalankan semua manajemen gitu ya. Apalagi pada saat kita masuk ke level tataran pemimpin begitu ya. Dari semua itu pandangan saya nih, ya mungkin juga beberapa teman-teman yang lain punya pandangan yang sama. Iya. Memimpin itu adalah ada yang bilang kan pengaruh, kan begitu ya. To influence, ada yang bilang mengarahkan. Tapi kalau dalam perusahaan, saya melihat itu adalah kendali. Jadi apa gunanya pengaruh? Itu kan untuk mengarahkan dan sebenarnya fungsinya adalah untuk kendali. Jadi saya kok melihat akhirnya kompas itu menuju satu satu kata dalam hal memimpin perusahaan itu adalah kendali. Makanya biasanya kalau kita memimpin perusahaan saat ini itu kan biasa sudah didukung dengan segala macam sistem kan, mulai dari pembukuan, keuangan, ya kan, segala macamnya, operasinya itu semua kan pakai sistem. Jadi sudah tujuannya juga kendali seperti itu. Baik, berarti menurut Bapak kendali itu yang paling utama ya Pak? Iya, jadi mengelola perusahaan, memimpin perusahaan kita sama dengan mengendarai kendaraan ya. Mulai dari kendaraan yang paling sederhana ya sampai mungkin juga pesawat terbang. Makanya pesawat terbang itu control panelnya kan juga sangat banyak ya, sampai ratusan begitu ya, sampai ratusan. Tujuannya kan satu, kendali, ya kan? Kendali mengenai mengenai kecepatan, ya kan? Mengenai ketinggian, ya, dan lain-lain. Jadi fungsinya untuk sesuai dengan tujuan, kemana arahnya, tujuannya kemana, dan sampai berapa lama sampai ke tujuan. Makanya kembali lagi intinya adalah kendali. Ya, baik Pak. Setelah sekian tahun memimpin nih Pak, kan dunia ini selalu berubah-ubah ya Pak. Ada nggak sih Pak perbedaan dari sisi leadership yang Bapak terapkan untuk bertemu dengan orang-orang, untuk memimpin employee Bapak, yang dari zaman dahulu Bapak memimpin sampai saat ini tuh berubah gitu Pak? Saya ngelihat esensi memimpin itu sama ya. Gaya kepemimpinan kalau kita semua pernah belajar manajemen kan banyak ya. Gaya kepemimpinan ada macam-macam lah. Saya mungkin tidak sampaikan di sini gitu ya. Masing-masing orang punya ciri, punya kekhasan, punya gaya kepemimpinan gitu ya. Nah, kan sebenarnya kita dalam hal kepemimpinan tidak hanya bicara tentang leadership, tapi juga followership. Jadi mungkin pernah dengar istilah followership kan gitu ya. Jadi kalau kita memimpin, kita juga harus memahami orang-orang yang ada di sekitar kita yang kita pimpin begitu. Nah, kalau saya melihat dari sekian lama begitu ya, berhadapan dengan banyak orang, banyak ragam tipe, karakter, gaya gitu ya. Inti dari manajemen itu sama aja.
Jadi manajemen itu kok saya melihatnya terdiri dari kata benda ya. Manage sama men. Jadi artinya dikuatkan lagi manage. Manage itu kan berarti apa ya? Manage ya. Age itu kan menguatkan benda. Man sendiri sudah kata benda kan gitu ya. Manage tambah men lagi gitu. Jadi manajemen itu intinya adalah mengelola manusia, mengelola orang. Seperti itu, Mas Yusuf. Jadi saya lihat menjalankan perusahaan, memimpin, kuncinya bagaimana menggerakkan dan mengelola orang. Oke, baik Pak. Selanjutnya saya ingin bertanya ini Pak, bagaimana sih pandangan Pak Fadlan tentang seorang pemimpin muda dan bagaimana memimpin orang yang lebih tua dari pemimpin muda? Karena biasanya pemimpin-pemimpin muda tersebut selalu diragukan atas kepiawaiannya untuk memimpin orang-orang lain. Baik, silahkan Pak. Oke, saya jadi flashback pada saat saya dulu mungkin bisa dikatakan muda dulu ya. Saya merasakan waktu itu kira-kira umur 26 ya, alhamdulillah saya dipercaya kali pertama menjadi direksi pada saat itu. Di mana ya yang namanya kita masih belia seperti itu ada beberapa bawahan-bawahan kita yang secara usia sudah lebih tua gitu ya, sudah kemudian dari sisi bekerja lebih pengalaman, mungkin juga dari sisi itu bisa jadi sudah S2, S3 gitu kan, atau sudah merasa paling banyak tahunya, bisa jadi begitu ya. Jadi saya kok melihat dengan mengikuti waktu zaman saat ini esensinya sama aja. Saya lihat nanti pada saatnya nih Mas Yusuf, teman-teman yang seusia para milenial ini nanti memimpin dan sudah waktunya untuk bergilir, mengambil piala bergilir untuk memimpin ini, pasti akan menghadapi seperti itu gitu ya. Jadi namanya orang yang sudah lebih senior itu tentunya ada perasaan lebih banyak tahu kan gitu ya, karena lebih pengalaman dan lain-lain. Jadi kalau kita bicara tadi saya katakan, walaupun zaman sudah berubah, tapi esensinya sama. Jadi kalau pemimpin muda ya mendapatkan nanti ya bawahannya, ya stafnya, koleganya gitu ya. Kalau Anda menjadi direksi, menjadi pemilik perusahaan begitu ya, atau mungkin level manager, ya bisa jadi Anda memiliki bawahan-bawahan yang usia, pengalaman, bahkan levelnya yang lebih tinggi gitu ya. Satu kata kunci, bagaimana seni Anda ya bisa pertama ya tentu saja menghormati ya, hormati orang yang sudah lebih pengalaman atau mungkin usianya lebih tua tadi ya. Jadi intinya kan memimpin itu tadi kan bagaimana menggerakkan orang lain, bagaimana mengelola orang lain. Jadi pengertian tadi kita kalau mengelola orang lain berarti seluruh kemampuannya kan kita harus keluarkan gitu kan. Iya Pak. Seluruh potensialnya mesti unleash, mesti dilepaskan, dikeluarkan. Nah, jadi artinya kalau saya melihat tentunya biasanya kalau yang sudah lebih senior itu tipsnya adalah bagaimana kita mengambil hatinya dengan pertama menghormatinya sesuai dengan kemampuan dan pengalamannya. Seperti itu. Nah, tapi kalau saya ambil kekiniannya, apalagi sekarang perubahan zaman sedemikian rupa gitu ya, sudah akselerasinya itu sudah lebih cepat begitu ya dengan adanya teknologi informasi. Saya kira akan ada gap yang lebih yang lebih besar. Kecil. Kenapa? Lebih lebar. Enggak, menurut saya malah gap yang lebih besar. Karena anak muda milenial ini kan sudah terbentuk sedemikian rupa, mungkin masa kuliahnya, selepas masa kuliahnya, awal kali karirnya, sehingga nanti memimpin, dia bergelim
bergelimang atau apa nama istilahnya ya, berkecimpung dengan dunia teknologi informasi. Jadi apa ya, pikirannya, pengetahuannya itu sudah banyak sekali gitu loh. Atau bahkan kalau ada sesuatu yang nggak tahu kan tinggal klik aja, tinggal search, tinggal browse kan begitu ya. Sehingga biasanya nih sindrom orang tua kan katanya gaptek kan gitu, yang sudah senior itu. Ada rasa keengganan, ada rasa malas, atau ada merasa kayak gagap begitu ya, gagap atau kagok terhadap teknologi, sehingga gap itu terjadi. Nah, jadi saran saya kepada pemimpin-pemimpin muda, ini bisa memaklumi nih, apa namanya, generasi-generasi yang udah, dulu mungkin namanya baby boomers ya, baby boomers udah waktunya sudah mulai ini nih, sudah mulai apa ya, sadar dia, ada suksesi nih, para apa namanya, sekarang apa nih? Gen apa nih? Gen apa nih? Gen Y apa Gen Z sekarang? Gen Z ya. Ya, karena Gen Z ini kan memang sudah terlahir, terbentuk, kemudian apa ya, berkecimpung dengan semuanya serba apa namanya? Serba digital, teknologi gitu ya. Ya. Mulai dari permainan masa kecil kan gitu kan, itu udah gadget kan gitu kan. Informasi tidak lagi tatap muka, jadi cukup mungkin dengan menggunakan gadget. Tentu ini akan menjadi semacam jurang dalam hal dalam hal memimpin. Jadi saya kira perlu diperhatikan yang faktor ini tadi. Tapi kembali lagi nih, fitrahnya manusia, senioran biasanya itu ya. Kalau misalnya nanti pemimpin Mas Yusuf dan teman-teman yang seusia memimpin, bagaimana seni bisa dengan cara menghormati, menghargai, sehingga yang lebih senior ini tidak segan-segan, ya kan? Tidak merasa harus gua lebih pinter, gua nggak mau ngasih tahu nih, kan gitu kan? Nah, itu bisa mempengaruhinya, bisa mengeluarkan semua pengalaman-pengalaman dan pengetahuan mereka. Tantangan itu. Keren banget Pak insight-nya Pak. Banyak nih buat teman-teman calon-calon pemimpin muda, banyak yang bisa diambil. Sebuah insight yang sangat bagus dari Pak Fadlan ini. Kalau bisa nanti diulang itu pesan-pesannya itu biar langsung nyantol di otak itu. Ya. Oke. Selanjutnya Pak, menurut saya melihat begini. Saya melihat begini. Hal-hal begitu sebenarnya dialami oleh semua antar generasi. Saya juga mengalami yang saya katakan tadi, antar generasi. Dulu tongkat estafet juga saya juga menerima. Mungkin hari ini dan ke depan saya harus menyerahkan tongkat estafet, kan seperti itu gitu ya. Makanya saya sangat senang, sangat bersemangat ini pada saat HIPB ada program namanya mentoring ya, mentoring leader ya, men-lead seperti itu gitu loh. Dengan tagline pemimpin melahirkan pemimpin. Coba nih ya, hampir semua perusahaan bahkan yang sudah mendunia ya, yang puluhan bahkan ratusan tahun umurnya, itu namanya regenerasi selalu ada mentoring, ada coaching. Jadi mereka tidak terbentuk, tidak terlahir dengan sendirinya begitu. Bukan karena ya anak pemilik ya ceramah kota, bukan karena mungkin dia lulusan yang terbaik atau barangkali punya jalur-jalur tertentu terus bisa langsung memimpin, tidak gitu. Itu selalu ada proses estafetanya ya, pengalihan tongkat kepemimpinan. Saya juga dulu begitu. Bahkan dulu oleh senior saya ya, ada seorang yang sekarang masih alhamdulillah masih hidup ya, masih bisa jadi living mentor saya juga. Yang saya mau ceritakan begini pengalamannya. Dalam hal mentoring dulu saya mengikuti beliau karena waktu itu saya seorang direksi yang mungkin istilahnya masih kulit ari begitu. belum terbentuk begitu, belum tahu apa itu namanya memimpin, belum tahu apa itu namanya directorship gitu ya. Yang terkesan pada saya adalah saya diberi pelajaran tidak meremehkan pekerjaan.
diberi pelajaran untuk kesungguhan. Jadi suatu hari saya ada membuat suatu semacam kalau direksi itu kan membuat rencana kerja dan anggaran perusahaan. Dalam memimpin perusahaan, direksi itu menyusun RKAP namanya. Jadi rencana kerja dan anggaran perusahaan yang sifatnya tahunan gitu loh. Jadi saya masih terkesan berbekas sampai hari ini, di mana draft RKAP saya itu dilemparkan ke saya gitu loh. Dilemparkan ke saya dan dia bilang, kemampuan kamu cuma hanya segini nih. Ini RKAP apaan ini? Katanya gitu. Mungkin kalau anak sekarang bilangnya abal-abal, kan begitu? Gitu ya. Abal-abal. Pada saat itu saya benar-benar merasa terpukul. Saya merasa direndahkan. Saya merasa waktu itu boleh dibilang ya dianggap kayak anak bawang begitu kan. Tapi ternyata itu sangat menjadi landasan saya gitu loh. Karena memang pada saat itu saya membuatnya ya barangkali dengan karena mungkin pengalaman juga, pengetahuan gitu ya. Mestinya itu tadi. Jadi kembali ke yang Mas Yusuf bertanya tadi. Mestinya lebih banyak bertanya kan kepada orang yang sudah lebih dahulu, yang sudah pengalaman begitu kan. Nah, waktu itu saya ingat, saya mungkin merasa kadang-kadang anak muda dikasih kesempatan memimpin, wah merasa hebat juga kan begitu kan. Membuat versi sendiri nih, membuat membuat itu dengan merasa bisa sendiri gitu, tanpa ada konsultasi dan lain-lain begitu ya. Ya, sehingga mungkin di situ juga ada hikmah, ada pembelajaran, ada makna di sana. Kamu tuh mesti banyak belajar sama yang senior. Tanya dulu sama saya, kan begitu kan? Ya istilahnya kita harus banyak bertanya dah begitu loh. Dan sampai hari ini saya cukup berkesan karena itu yang memicu saya untuk bisa lebih baik seperti itu. Jadi bukan dengan cara-cara yang hanya dengan cara-cara yang senyum kan gitu kan, ajakan-ajakan yang ramah, tidak seperti itu. Harus ada juga marahnya, harus ada juga gemblengan yang memicu kita begitu loh. Begitu. Jadi kalau saya ingin berbagi ya, dan saya kira anak-anak muda sekarang punya cara dan punya kondisi, apalagi zaman sekarang ini saatnya nih. Pandemi ini kan seperti meriset ya. Kalau di komputer namanya apa tuh? Defragmentasi. Iya kan? Pernah dengar ya? Mas itu defrag ya. Defrag itu kan menghilangkan bad sector kan gitu kan. Artinya hal-hal yang buruk itu sekarang kita harus mulai mulai kita bersihkan gitu loh. Kita brush up kan begitu kan. Nah, kalau dulu ada istilahnya tuh VUCA kan gitu ya, zaman VUCA. Sekarang istilahnya itu apa? Sekarang itu banyak perubahan-perubahan gitu ya, ada banyak perubahan-perubahan, disruption kan begitu ya. Zaman kita udah zamannya disrupsi. Kalau menurut saya pembelajaran dari pandemi itu lebih daripada disrupsi. Kalau disrupsi mungkin kita bisa bisa ada persiapan, mungkin ada tong estafeta, mungkin masih simpan tapi kalau namanya sekarang ini pandeminomik mungkin namanya gitu ya. Kita mau nggak mau belajar dari ketidakmampuan. Seperti itu ya. Jadi saya lihat semua ada hikmahnya. Semua pasti ada pelajaran dan pembelajaran di sana. Ini pas zamannya Mas Yusuf ya. Dan teman-teman yang seusia gitu ya. Ini saatnya nih harus lebih kreatif kan gitu kan. Teknologi informasi ada di ujung jari Anda gitu kan. Benar baik itu tidak ada warna merah, kuning, hijau. Benar atau buruk itu ada di saringan Anda sendiri gitu. Anda sendiri tuh yang kasih bendera merah, kasih bendera kuning, kasih bendera hijau. Kita kan nggak tahu ya berita sekarang ini berita yang valid atau hoax kan begitu kan. Ini berita yang bisa dipercaya atau apa. Jadi artinya apa? Untuk pemimpin zamannya Mas Yusuf dan seangkatannya itu mesti punya filter yang bisa membedakan yang tadi tuh strip merah, kuning sama hijau. Jadi traffic light-nya itu
sekarang itu tidak lagi apa ya, tidak lagi ada markanya begitu ya, karena begitu derasnya informasi, kita kadang-kadang tidak bisa bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah ya. Ya, jadi ini perlu ada tuntunannya, perlu ada pedomannya gitu. Gitu nih Mas Yusuf, teman-teman. Keren banget, Pak. Anak-anak muda sekarang ya. Tapi tetap nanti pemimpin itu ada di jari telunjuknya. Pemimpin itu ada di keputusannya. Pemimpin itu ada di eksekusinya.